Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan teman-teman bahas dua koin yang lagi viral, baik itu di Twitter, di YouTube, dan terutama dua koin ini baru saja listing di exchanger besar ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk dua koin ini, serta analisa apa yang akan Uang Receh berikan, pantaskah kita beli ataukah kita nggak usah ikut-ikutan FOMO ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran jangan lupa diklik subscribe dulu untuk channel Uang Receh, dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke Sui Coin. Nah, di sini Uang Receh akan singkat ya teman-teman. Sui adalah sebuah blockchain layer 1. Artinya Sui bukan merupakan token, melainkan dia adalah koin berdiri di atas jaringannya sendiri teman-teman. Untuk total supply dari koin Sui itu berada di angka 10 miliar. Dan total yang beredar atau supply in circulating saat ini berada di posisi 528 juta. Dan untuk kapitalisasi pasarnya, saat video ini dibuat, kapitalisasi pasar dari Sui sebesar 707 juta US dollar teman-teman. Sedangkan untuk harga dari Sui sekarang itu dipatok di harga 1,34 US dollar per token Sui. Nah, kenapa kita harus membeli Sui ataukah layakkah kita untuk membeli Sui teman-teman? Di sini coba kita akan ulik dulu. Dari segi supply, koin Sui mempunyai supply yang cukup banyak. Itu yang pertama, 10 miliar koin. Meskipun di sini kita sama-sama melihat untuk peredaran supply dari Sui itu sendiri berada di posisi 528 juta saat video ini dibuat. Kenapa belum sepenuhnya terdilusi ini teman-teman? Kalau semua koin terdilusi atau masuk ke market, ada probabilitas besar harga dari Sui akan menurun. Sedangkan untuk demand-nya masih sama, itu yang kita pikir terlebih dahulu teman-teman. Jadi di saat ada koin baru listing, baik itu di exchange ataupun dimanapun, hal pertama yang harus kalian pikirkan sebelum membeli koin adalah kita melihat utility-nya seperti apa. Dia layer 1 ataukah layer 2, dia punya blockchain sendiri ataukah dia numpang di blockchain orang lain teman-teman. Selain itu kita lihat boleh pengembangnya itu apa aja, siapa aja, orang-orang yang cukup bonafitkah di kripto ataukah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kripto teman-teman. Karena banyak kejadian juga koin baru langsung rug pull, dan tentunya kita nggak mau berinvestasi di sebuah koin yang harga asetnya terus menurun atau rug pull teman-teman. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu berita dari Sui, teman-teman. Nah, pada saat video ini dibuat, itu kapitalisasi dari market Sui adalah 700 juta US dollar. Perbandingan untuk Sui di sini Uang Receh mengimplikasikan hampir mirip seperti Arbitrum ataupun Aptos, teman-teman. Dua koin ini mungkin 11-12 dengan Sui. Nah, ada potensiali untuk harga Sui di posisi sekarang dengan total peredaran supply 528 juta. Sui masih punya kesempatan untuk nanjak teman-teman. Potensialnya ada di angka berapa bang? Kalau kalian tanya seperti itu, Uang Receh berpendapat mungkin Sui bisa ke angka sekitar 3,5 US dollar. Tapi kalian jangan ikut-ikutan Uang Receh, lebih baik kalian dior terlebih dahulu. Kalian lakukan penelitian terlebih dahulu. Di sini Uang Receh punya sebuah artikel dari Koinvestasi yang kurang lebih sama dengan pendapat Uang Receh, di mana Koinvestasi ini membandingkan antara Sui dengan Aptos ataupun Sui dengan si Arbitrum. Nah, dari segi kapitalisasi pasar dari Sui ini masih tergolong rendah. Artinya jika Sui punya kapitalisasi pasar yang sama dengan Arbitrum atau bahkan Aptos, ada kemungkinan harga Sui akan terkerek naik teman-teman. Karena apa? Kita sama-sama melihat
untuk peredaran supply sendiri dari SWI masih cukup rendah. Artinya kalau uang receh ditanya, Bang sekarang hold SWI enggak? Secara pribadi uang receh sisihkan sedikit portofolio untuk masuk ke SWI teman-teman. Nah, kita cek sebentar ke bagian bawahnya. Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi harga SWI pada beberapa waktu dekat ini? Nah, kita melihat sejak pertama kali SWI itu dirilis di Binance atau di exchange besar yang lain, harga SWI itu malah turun dari ATH di awal dia rilis teman-teman. Jadi harga SWI itu rilis di Binance dan beberapa exchange lain dengan harga 0,1 US dollar. Awal perilisan SWI langsung berhasil menyentuh ke angka 2 US dollar. Tapi after itu, sekarang itu harga SWI diperdagangkan di posisi 1,34 dolar. Artinya ada penurunan dari segi harga teman-teman. Karena apa? Di sini menurut uang receh pribadi, ada orang atau ada pihak-pihak tertentu yang sudah membeli di awal itu melakukan take profit teman-teman. Ada dua jenis presale yang dilakukan SWI terutama di awal. Nah, presale yang pertama itu namanya adalah always. Di situ orang bisa membeli token SWI hanya dengan harga 0,03 US dollar per koinnya. Sedangkan untuk presale yang kedua namanya adalah public sale. Seperti yang Binance lakukan dengan stake TUSD ataupun BNB teman-teman. Nah, di sini untuk harga koin SWI di public sale itu dijual dengan harga 0,1 sama dengan harga awal saat listing di Binance. Nah, artinya di sini kita bisa melihat orang-orang pertama yang sudah membeli SWI di always ataupun public sale, mereka dapat keuntungan yang cukup besar. Untuk yang di always itu 47 kali lipat dan sedangkan di public sale itu mempunyai keuntungan 14 kali lipat teman-teman. Jadi wajar kalau menurut uang receh harga SWI pada saat awal rilis banyak orang melakukan jual. Karena apa? Karena sudah mendapatkan laba yang cukup banyak. Artinya SWI memang harus turun terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari candlestick, coba kita akan analisa potensialnya apa yang bisa kita manfaatkan. Di sini secara candlestick uang receh belum bisa memberikan begitu banyak teman-teman, karena dari candlesticknya juga kita melihat baru sebentar ya. Nah, di sini sebenarnya SWI sendiri itu bergerak di range atau sideways di range yang sama. Untuk posisi bottomnya bisa kita cek di sekitaran harga 1,25 sampai range terbawah adalah 1,22 teman-teman. Dan untuk posisi resisten pertama itu berada di sekitaran area 137 dan untuk resisten majornya berada di posisi 1,48 atau 1,5 teman-teman. Nah, potensiali jika SWI itu berhasil break dari posisi trendline yang terbentuk di time frame hourly, ada kemungkinan SWI akan testing lagi untuk high level sebelumnya yaitu di posisi 1,36. Dan after itu juga break, ada potensiali SWI akan mengejar ke posisi resisten selanjutnya yang ada di 1,5. Sedangkan untuk posisi support atau posisi entry yang menurut uang receh bagus, untuk SWI sendiri berada di posisi 1,2 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk di koin SWI. Menurut uang receh sendiri, SWI jauh lebih bagus ketimbang koin yang kedua yang uang receh mau bahas teman-teman. Tapi buat kalian yang mau memanfaatkan peruntungan di koin kedua juga, kalian sebenarnya bisa mencari cuan dari koin kedua. Nah, di koin kedua kita akan bahas yang namanya PP Coin teman-teman. Secara viral menurut uang receh pribadi, PP Coin jauh lebih viral ketimbang SWI. Karena apa? PP adalah meme token terbesar ketiga teman-teman. Jadi yang pertama ada Dogecoin, yang kedua itu ada Shiba Inu, dan yang ketiga adalah PP. Untuk peringkat coin market cap-nya, padahal ini barusan saja rilis teman-teman di beberapa exchange besar, tapi dia sudah mendapatkan peringkat 42 dari coin market cap. Sedangkan untuk SWI sendiri berada di posisi 65. Artinya secara kapitalisasi pasar, PP jauh lebih unggul ketimbang SWI teman-teman. Dia punya kapitalisasi pasar sebesar
1,151 miliar US dollar, dan itu cukup wow, selisih 300 juta US dollar dengan Sui. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini pertama-tama untuk untuk PP sendiri itu berdiri di atas jaringan Ethereum. Karena PP berdiri di jaringan Ethereum, biasanya Ethereum juga akan naik jika PP ini rilis di exchanger besar. Kenapa? Karena orang pasti akan beli Ethereum terlebih dahulu, ditukarkan WTH di Uniswap, baru bisa dibelikan PP di Uniswap, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, hampir mirip dengan pre-sale. Istilahnya orang biasanya kalau koin baru rilis dia akan turun karena banyak orang yang akan melakukan take profit di situ. Nah, secara supply di sini, untuk supply dari koin PP ini berada di angka 420 triliun koin, teman-teman. Dengan total maksimal supply juga di angka yang sama, 420 triliun koin. Sedangkan untuk peredaran supply atau circulating supply-nya sekarang berada di posisi 391 triliun koin, atau 93% sudah ada di pasar semua, teman-teman. Artinya masih sisa sekitar 7%. Ini mungkin sisa koin yang dimiliki oleh pengembang atau tim develop dari si PP Coin. Nah, sekarang PP itu dijual di harga 0,05 kali 2973. Itu sudah minus sekitar 22% dari penutupan hari kemarin, teman-teman. Nah, di sini kita akan cek sebentar PP itu sebenarnya apa. PP itu meme coin yang dia berlogo katak, karena ini adalah koin yang ditujukan untuk penghormatan kepada meme internet populer, yaitu PP The Frog, teman-teman. Selain itu, secara utility menurut uang receh pribadi, bukan bermaksud untuk menjelekkan PP dan yang lain sebagainya, layakkah dia beli? Secara utility uang receh bilang mungkin PP nggak layak kita beli, tapi kita manfaatkan untuk mencari ladang cuan, bisa nggak? Bisa, tapi dengan toleransi resiko yang cukup besar, teman-teman. Nah, di sini secara utility PP itu nggak ada. PP tidak berfokus pada utility. PP adalah sebuah meme coin yang berfokus terhadap ledakan meme atau populernya meme yang ada di balik PP itu sendiri, yaitu The Frog, teman-teman. Nah, selain itu coba kita cek untuk grafik dari PP. Sejak awal rilis sebenarnya PP menunjukkan grafik yang cukup bagus ketimbang Sui, teman-teman. Di sini kita bisa cek sendiri datanya di TradingView. Awal perilisan itu PP langsung ngegas berbentuk linear cukup panjang. After itu dia mengalami penurunan dan sekarang ngegas lagi, teman-teman, karena rilis di exchanger yang cukup besar kayak Binance seperti itu. Nah, after rilis dari Binance, PP langsung mengalami penurunan. Nah, potensialnya apa yang bisa kita manfaatkan dari penurunan PP di time frame for hourly ini? Sebenarnya kalau kita melihat secara time frame for hourly atau short time dari PP, uang receh melihat PP akan masih punya kesempatan untuk hype atau naik lagi, teman-teman. Karena kalau kita menggunakan Elliott Wave Theory, di sini PP baru saja menyelesaikan wave keempatnya, dan potensialnya masih ada wave kelima yang secara akal itu akan lebih tinggi ketimbang all time high dari PP, yaitu berada di posisi 0,0045, teman-teman. Nah, selain itu kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement, di sini coba kita cek terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk penurunan PP itu sendiri atau koreksi yang dihadapi oleh PP itu tepat berhenti di Fibo 0,5, artinya 50% dari penurunan, dan itu merupakan range yang cukup bagus sebenarnya buat kita untuk melakukan entry, karena kita sama-sama tahu di sekitaran area Fibo 0618 sampai 0,5 itu adalah golden ratio untuk kita melakukan entry setelah kenaikan, ya teman-teman. Dan di tepat di area atau di Fibo 0,5 juga terdapat area support, biasanya seperti itu, teman-teman.
Nah, selain dari Fibonacci, apa yang bisa kita manfaatkan dari pergerakan PP kalau buat teman-teman yang mau cari cuan di PP? Nah, mungkin kalian bisa gunakan si moving average 21. Selama pergerakan PP itu masih di atas moving average 21 atau belum meretest ke area moving average 21, potensiali masih besar untuk PP meneruskan penguatan. Tinggal kita wait and see dulu, sekarang udah posisi terbaik untuk melakukan pembelian ataukah enggak teman-teman. Tapi saran dari Uang Receh, tetap PP bukan koin yang bisa kita hold jangka panjang. Artinya kalau mungkin kita beli di posisi sekarang, kita sudah dapat laba sekitar 10 atau 20% di pasar spot. Buat kalian yang mau jual atau take profit sedikit, silahkan, dan sisakan sedikit saja yang kalian itu seenggak-enggaknya sudah BEP atau break even point teman-teman. Nah, sekian dulu pembahasan Uang Receh di dua koin ini. Kalau secara saran Uang Receh lebih condong ke SWI, tapi buat kalian yang mau beli, silakan lakukan riset kalian terlebih dahulu. Thank you for watching till the end. See you on the next video.